Saya biar cepat lepas dari data hukum, cepat lintas, dan maju terus dalam pelayanan kebenaran. NKRI, Yesus berkati, salam sadar. Ini anaknya, istrinya, ini Pak MKC, sebelahnya MKC pengacara namanya Martin, yang megang plastik kerudungan itu adiknya MKC. MKC itu melayani karena cinta. Salam sadar. Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Saya hari ini menyatakan diri bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Bagiku adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak usah khawatir. Bercanda-bercanda itu dijadikan itu hanya bercanda aja. Saya didoakan oleh Pak Rasul Lubis bukan tidak sembuh, tapi buktinya saya sekarang sembuh. Ya, saya bisa jalan walaupun sekarang masih Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baru-baru ini viral di sosial media bagaimana Nandar dan juga kawan-kawannya mengatakan bahwa seorang Bapak Muhammad KC akan dimualafkan kembali. Tetapi hal itu tidak terjadi karena katanya mantan gitaris yang mau memualafkan beliau mengalami kecelakaan. Dan ternyata ketika kita menonton nanti video ini, tanggapan seorang Bapak Muhammad KC dan juga istri dari beliau bahwa apa yang dikatakan Nandar dan kawan-kawannya adalah bohong. Seperti apa cuplikan? Kita simak cuplikan berikut ini. Ini loh, ternyata jadwalnya itu begini teman-teman, ya. Jadwalnya ke LP Ciamis, si KC mau syahadat, dia KC mau syahadat kembali kalau beliau yang syahadatkan. Oh, perjalanannya ke sana mengalami musibah. Oh iya, Tahu ini Bekasi, ternyata ini di Majalengka. oh iya, lagi keluar ke Ciamis kan dari Karena rencananya dari Ciamis itu kalau nggak mengalami kecelakaan, langsung ke Bandung ya. kalau nggak mengalami kecelakaan lalu lintas, si KC udah muslim hari ini. Itu maksudnya. Berarti belum diizinkan. bukan begitu gara-gara kaca jadi begini. Jangan. Enggak. Aduh. Ya, Ini kita dari tim API khusus dan spesial. Makasih ya teman-teman. Ya, semua. siap. Teman-teman tahu dengan MKC itu komplikasi. Dia memiliki banyak penyakit. Ada temannya Risuli Lubis yang setiap kali memamerkan mukjizat atau karunia penyembuhan, tidak mempan untuk menyembuhkan MKC. Ya, MKC komplikasi, nggak ada satu mukjizat dari para pendeta yang sanggup menyembuhkan MKC. Ternyata MKC di sisa masa hukumannya meminta abang kita Putu Dewa Adi, ya mantan gitaris sebuah boy band, Dewa Putu Adi, mantan gitaris salah satu band terkemuka di Indonesia, itu diminta untuk mengisi dakwah di Lapas Ciamis atas permintaan dan permohonan dari MKC. MKC ternyata mau bertobat. Entah pertobatannya ini karena memang tulus ikhlas dari lubuk hati yang terdalam, ya, atau karena donasi yang dibawa kabur oleh Saifuddin Ibrahim ke Amerika. Kita tidak tahu. Tetapi kita harus bersuuzon, harus berprasangka baik. Mudah-mudahan MKC bertobat meninggalkan ajaran Paulus ini semata-mata murni karena dorongan hati yang paling dalam bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Oke, ya teman-teman sekalian, itulah mimpi Yonatan Nandar. Ya,
mimpi juga ada seorang ustadz yang sudah kecelakaan itu ya. Jadi mereka sebenarnya berharap demikian ya. Ya tidak masalah ya, tidak masalah. Sebenarnya ketika mereka berharap seperti itu juga tidak ada masalah. Tetapi masalahnya, yang menjadi masalahnya adalah karena mereka membangun hoax. Seakan-akan itu adalah sesuatu hal yang benar. Tapi ternyata Romo sekalian, ini Bapak KC itu sedang bercanda. Karena kan menurut informasi dari Kak Lucy Daifa, dia katakan bahwa Muhammad KC bilang bahwa apakah ada jaminan di dalam agama Islam? Apakah di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada jaminan untuk memperoleh hidup kekal? Kan gitu. Jika ada memang ayat-ayat demikian, itu nanti tunjukkan kepada saya. Gitu ya. Ya mungkin kalau ada jaminan saya ya di dunia dan di akhirat, mungkin saya akan kembali lagi ke Islam. Tapi ini dalam bentuk bercanda. Nah, seperti apa klarifikasi daripada istri Pak KC dan juga Pak KC sendiri? Tadi sudah kita spill sedikit ya di cuplikan. Nanti kita akan spill semuanya. Saya berharap teman-teman menonton semuanya ya. Jadi teman-teman sekalian, pertama-tama kita dengarkan dulu klarifikasi daripada istri Pak KC dan nantinya dilanjutkan dengan pesan dari Pak KC langsung dari dalam penjara di Ciamis. Berikut videonya. Bilang yaudah Mak yang voice note aja. Akhirnya Mak KC, Bu KC itu kirim voice note, ini dia isinya, teman-teman bantu didengar dan saya tidak sapa-sapa teman-teman dulu ya. Salam saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya ada sedikit menyampaikan klarifikasi yang sedang tersebar di luar dari channel Seberang bahwa itu tidak benar. Saya dan Pak KC pun kaget mendengar itu. Dan ya saya untuk menyampaikan itu tidak benar. Saya dan Pak KC tetap di dalam Yesus, tetap punya iman kepada Yesus yang sudah kami pegang dan sudah kami imani dan tidak akan dilepaskan. Walaupun kita dalam penderitaan sudah hampir 3,5 tahun kami melewati semua ini. Juga Pak KC yang di dalam juga walaupun dengan sakit, walaupun tetap dia bertahan, dia tetap sukacita, dia tetap semangat di dalam Tuhan, tidak akan melepaskan apapun. Sekarang viral di luar, silakan orang mau menuduh apapun, silakan, tapi itu tidak benar. Saya tetap berpegang teguh untuk menjadi murid Yesus, juga Pak KC juga untuk terus menjadi murid Yesus, bisa mengabarkan kebenaran dari Tuhan Yesus. Itu yang kami sampaikan buat klarifikasi yang saat ini sedang viral di sana. Dan saya juga mohon bantu dalam doanya, walaupun kondisi Pak KC belum sehat sekali, tapi sudah mulai pemulihan, sudah mulai berjalan walaupun masih pakai tongkat. Sudah jauh perubahan jauh karena mujizat anugerah Tuhan, berkat doa-doa para hamba Tuhan yang sudah mendoakan kami, menguatkan kami, menyemangatin kami dengan keadaan kami yang sudah seperti saudara saya sendiri, yang sudah seperti kakak atau orang tua saya sendiri. Saya bisa berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang baik, hanya Tuhan yang membalas kebaikannya berlimpah-limpah. Tuhan pakai di ladangnya Tuhan lebih lagi. Itu klarifikasi dari saya yang singkat, bahwa berita itu tidak benar. Saya masih tetap di dalam Tuhan dan tetap pegang teguh untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, masih ada lagi teman-teman, bantu dengar dulu ya. Teman-teman, sekarang kita dengarkan langsung ya klarifikasi atau omongan dari Pak KC ya. Di samping tadi adalah apa yang saya ceritakan, itu adalah obrolan dari Ibu KC. Ini adalah langsung omongannya Pak KC. Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Saya hari ini menyatakan diri bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Bagiku adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak usah khawatir. Bercanda-bercanda itu dijadikan itu hanya bercanda aja. Saya didoakan oleh Pak Rasul Lubis bukan tidak sembuh, tapi buktinya saya sekarang sembuh. Ya, saya bisa jalan walaupun sekarang masih tertatih-tatih pakai tongkat. Sekalian, salam buat semuanya, tenang saja.
MCC tidak akan goyah tentang keimanan. Amin. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bahwa semalam video saya kirim, seorang Ustadz Nandar mengatakan bahwa Muhammad KC meminta supaya beliau dimualafkan atau disahadatkan kembali oleh seorang mantan gitaris, tetapi mantan gitaris itu mengalami kecelakaan sehingga Bapak Muhammad KC gagal untuk disahadatkan pada waktu itu. Dan ternyata ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh istri dari Bapak Muhammad KC dan juga Bapak Muhammad KC itu sendiri, bahwa apa yang dikatakan oleh Nandar itu adalah bohong dan itu tidak benar. Dan Bapak Muhammad KC mengatakan, bagiku sekali Yesus tetap Yesus. Dan kita percaya akan perkataan beliau karena kita melihat bahwa Bapak Muhammad KC itu dipenjara sudah begitu lama dan pernah babak belur, dikeroyok karena hal pengikutannya kepada Kristus. Dan kalau beliau mau kembali kepada Isa, ya tentunya sudah dari dulu, tapi hingga pada hari ini beliau tidak mau, ya, karena bagi beliau itu adalah sangat-sangat merugikan dirinya kalau beliau meninggalkan Yesus, yang mana karena Yesus itulah beliau menderita. Dan beliau percaya bahwa berkat yang paling besar yang beliau dapatkan ketika percaya kepada Yesus walau ada penderitaan adalah beliau terjamin keselamatannya. Dan baru saja kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad KC, kalau ada keselamatan adanya yang kepada agamanya sebelumnya, ya di situ maka saya mau kembali kepada agama itu kembali. Tetapi saudara, sampai saat ini Bapak Muhammad KC belum menemukan hal yang diinginkan oleh beliau. Dan apa yang diinginkan beliau hanya ada pada Yesus. Sebab Yesus bukanlah agama, tapi Yesus adalah pribadi. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mampu menyelamatkan Bapak Muhammad KC yang percaya, dan juga orang-orang Kristen lainnya yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi apa yang disampaikan oleh Nandar adalah semua bohong. Dan bagaimana tadi Nandar juga mengatakan, ya, bahwa Bapak Muhammad KC ini penyakitnya sudah komplikasi, sudah didoakan oleh pendeta Risuli Lubis, tapi tidak sembuh-sembuh, tidak mempan katanya. Tapi baru saja kita mendengar dari bahwa Bapak Muhammad KC mengatakan bahwa dia sudah semakin baik ketika didoakan Bapak Pendeta Risuli Lubis. Artinya kuasa Yesus itu nyata, ya. Dan kita melihat muka dari Bapak Muhammad KC tadi begitu segar, ya, lebih sehat dari sebelumnya, ya. Saya jujur saudara, ya, sangat kasihan melihat Nandar dan juga kawan-kawannya yang mana mereka demi untuk membela agamanya mereka rela berbohong. Saya sebagai umat yang cerdas katakan, kalau saya dipimpin oleh seorang Nandar, saya tidak akan mau, dan saya pasti akan menolak, dan saya pasti akan menyesal karena melihat apa yang dilakukan Nandar dan kawan-kawannya. Mereka dipenuhi dengan kebohongan yang sudah terbukti, kita lihat, ya. Teman-teman sendiri menilai sesuai dengan video yang sudah saya bagikan. Nah teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silahkan isi di kolom komentar. Komentar yang bijak, komentar yang cerdas, dan komentar yang memberkati tanpa memaki-maki. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.